dunia, tetapi dia membawa alma maternya, bahkan dia membawa nama bangsa dan negara. Oleh sebab itu, sebagai kepala lembaga yang tinggi dan Sulawesi menyampaikan rasa penghargaan internasional yang besar. Itu tidak tanggung-tanggung karena perusahaannya dari Belanda. Bahkan beliau bisa mendapatkan kesempatan itu hanya sesaat setelah dia mengikuti ujian di perguruan tinggi. Saya kira ini menjadi spirit buat kita semua di sini, bahkan menjadi spirit bagi sebuah perguruan tinggi. Ketika alumni itu bisa mendapatkan apresiasi dari dunia usaha, dunia kerja, dari perusahaan-perusahaan besar, perusahaan internasional, maka sebetulnya puncak kebahagiaan kita di situ. Agar sumber daya yang kita ciptakan itu, yang kita didik itu bisa menjadi kebanggaan kita semua, untuk dirinya, untuk keluarganya, alma maternya, bangsa dan negara. Salah satu persoalan besar bagi perguruan tinggi di Indonesia saat ini adalah karena alumni yang dihasilkan itu tidak semua, bahkan lebih banyak yang belum sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini merupakan keluhan dari dunia usaha dunia, bahwa alumni perguruan tinggi tidak bisa langsung digunakan untuk bekerja, tetapi harus dididik lagi, di training lagi, agar dia mampu mendapatkan amanah dari industri dunia usaha yang dibutuhkannya. Saudara Nirwan, berdasarkan data yang baru saja saya dapat, rupanya beliau telah langsung diapresiasi, diakui keterampilan yang dia miliki, kemampuan yang dia miliki, karena undangan untuk bekerja itu sudah langsung ada penempatannya. Artinya apa? Apa yang diberikan di sini sudah sesuai dengan kebutuhan di jabatan yang rendah, tapi sudah cukup tinggi sebagai orang alumni perguruan tinggi politeknik yang baru saja selesai. Tadi Pak Direktur, saya tadi membaca kontrak saudara Nirwan itu sebagai seorang profesor, saya sedikit merasa kecil kalau dari segi penghasilannya. Kalau dari segi badan saya masih lebih besar dari saya. Tapi penghasilannya seorang Nirwan yang baru saja seminggu yang lalu atau 10 hari yang lalu saya uji pada saat itu, dan memang saya juga diberikan apresiasi. Ternyata sekarang ini dia diterima bekerja dengan gaji yang hampir 3 kali lipat dari gaji saya sebagai seorang guru. Ini kan sebetulnya malu-malu juga menyampaikan. Tetapi saya berharap bahwa ini menjadi spirit dan semangat kita semua untuk sebagai anak-anak yang bangsa yang sebagai calon-calon pelaut. Dan sekali lagi pesan saya adalah, Anda di sana, saudara Nirwan, itu tidak hanya membawa dirinya, tapi membawa alma mater ini, membawa nama baik keluarga dan keluarga besarnya, dan yang lebih penting lagi, membawa nama bangsa dan ternyata di perahu itu 1 bulan bekerja di laut sama dengan minimal 6 bulan bekerja darat. Dengan tadi saya tanya, kalau saya bekerja di pelabuhan apalagi kalau ini jadi kalau saya ini itu 20 kali lipat dari pegawai ini normal. Artinya apa? 1 bulan saudara bekerja di laut sama dengan 20 bulan kalau Anda bekerja sebagai profesi. Dengan demikian, kalau Anda bekerja 10 tahun di laut sama dengan bekerja 100 tahun di laut sama dengan 200 tahun di jadi kalau begitu cukup 10 tahun bekerja di laut lalu kembali megangkan kaki di darat sebagai orang yang akan hidup 200 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Upacara selesai. Pak Dir. Ya. Selamat pagi. Saya di sini dari Politeknik Maritim AMI Makassar. Kita akan berbincang dan mewawancara sedikit dengan Nirwan Alfianto. Ya, Taruna Politeknik Maritim AMI Makassar ini kebetulan mendapatkan kesempatan dan juga peluang yang sangat besar ketika turun dari praktek laut, langsung mendapatkan tawaran pekerjaan untuk bergabung di perusahaan tempat dia praktek laut. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan bertanya kepada Nirwan. Oke Nirwan, silahkan perkenalkan diri kamu. Nama saya Nirwan Alfianto. Saya berasal dari Toraja. Saya lahir di Toraja pada tanggal 5 Mei 1996. Saya dari Prodi Teknika dan saya angkatan 2015. Oke Nirwan, terkait dengan pengalaman kemarin waktu praktek laut, adakah sesuatu yang paling menarik ketika kamu mengalami atau menjalaninya sehingga itu menjadi pengalaman yang sangat berharga? Saya kira itu banyak hal yang menarik ketika kita berlayar, ya. Terutamanya ketika kita bisa pergi jalan-jalan di darat, dan ya, itu adalah hal yang paling menarik buat pelaut. Karena bisa jalan-jalan gratis di negara orang. Oke, kalau untuk pendidikan atau pengalaman dengan mendapatkan ilmunya seperti apa? Ya, kalau pengalaman untuk mendapatkan ilmu saya kira juga sangat bagus. Apalagi kalau kita keluar banyak ilmu, terutama saya orang mesin, saya banyak mendapatkan ilmu tentang permesinan di atas kapal. Kayak kemarin ada overhaul, jadi saya ikut juga overhaul. Terus ada masalah seperti di boiler, saya juga ikut untuk mengerjakan, membantu ini perwira untuk mengerjakan, dan kerusakan lainnya seperti periswatan generator itu juga saya sering membantu perwira mengerjakannya. Berapa lama kemarin waktu praktek laut? Saya 12 bulan. 12 bulan ya? Dengan perusahaan atau kapal apa Nirwan? Perusahaan PT Hancang Indonesia yang mempunyai owner di Korea Selatan, namanya Intergis. Dan itu kapal bulk carrier. Oh, bulk carrier ya. GRT-nya itu 32.000. Trip dari? Trip pertama itu karena saya naik di Amerika. Iya. Di New Orleans saya sign on, terus saya langsung menuju ke Guatemala, passing lewat Panama Canal. Jadi ini juga pengalaman yang paling berharga buat saya karena langsung passing di Panama Canal. Betul. Oke, dari situ mungkin Nirwan bisa berbagi kepada taruna-taruna, mungkin juga adik-adik, karena ini kan saya dengar Nirwan langsung mendapatkan kontrak setelah menyelesaikan peralanya. Bagaimana itu bisa mendapatkan kesempatan untuk kemudian dikontrak kerja langsung? Ya, saya kira kesempatan itu datang asalkan kita mau. Kita berusaha belajar. Terus saya kemarin sebelum turun perala, saya sudah mendapatkan letter of promotion dari chief engineer dan first engineer saya. Dan kebetulan chief engineer dan first engineer saya itu orang Korea. Jadi saya dikasih letter of promotion untuk jadi masinis 3. Oh, begitu. Engineer di perusahaan itu lagi. Dan akhirnya kemarin ada kesempatan dari agensi yang ada di Jakarta, PT Hancang Indonesia, untuk menghubungi saya, dan akhirnya saya iakan, dan sekarang sudah mau berangkat ke kapal. Oke, para taruni Polimarin, kita akan jalan-jalan ke dalam mock-up kapal motor tanker Polimarin ya, di dalam dengan berbincang dengan saudara kita ini Nirwan. Kembali dengan Nirwan, kita ingin tanyakan pengalamannya dia ketika masih berada di atas kapal sebagai kadet. Dengar-dengar Nirwan sempat
berlayar melewati segitiga Bermuda ya? Siap, betul Pak. Oke, mungkin bisa dibagi ceritanya seperti apa bersama kapal dengan kapten dari Korea, kemudian melewati segitiga Bermuda yang selama ini kita tahu mitosnya sangat sangar begitu kan di laut. Oke, mungkin seperti apa ceritanya Nirwan? Oke, jadi saya akan bercerita sedikit. Pada saat itu kami berangkat dari Chili di Batilos untuk menuju ke New Haven di Amerika Serikat ya. Dan kami saat itu transit juga Panama Canal untuk ke Amerika. Dan ketika kami sudah lewat Panama Canal, kami akan menuju ke New Haven di Amerika. Tapi pada saat itu kapten saya mengajurkan untuk lewat segitiga Bermuda. Jadi ya, di situ agak ada cekcok di atas kapal karena orang-orang di atas kapal ada yang tidak setuju. Tapi ya begitulah namanya pimpinan, dia yang punya kewenangan penuh di atas kapal. Akhirnya kita berusaha untuk menghalau, tapi dia ngotot untuk lewat di situ. Dan itu sudah diperingatkan bahwa lewat segitiga Bermuda itu sudah dilarang dan itu sudah masuk larangan internasional. Tapi dia malah ngotot untuk passing di situ. Dan ketika kami passing di situ, kami agak ada kendala sedikit, yaitu ketika pas di tengah segitiga Bermuda, kapal yang kami tempati itu ada masalah, yaitu blackout. Jadi kapal yang blackout tadi itu yang harusnya mengarah dari selatan ke utara akhirnya putar balik karena arusnya kencang di segitiga Bermuda ini. Tapi selang beberapa menit kemudian akhirnya bisa dikendalikan dan kami lanjutkan perjalanan kami untuk di Amerika Serikat. Oke, tahan komentarnya Nirwan, kita akan lanjutkan lagi. Kita kemudian akan jalan-jalan di mock up di bagian mesin ya. Masih bersama dengan Nirwan. Tadi mungkin ingin dilanjutkan ceritanya bagaimana pengalaman Nirwan bersama kapten dari Korea menerobos segitiga Bermuda. Tadi sempat dikatakan blackout, artinya listrik mati di situ kan Nirwan? Oke, bagaimana itu kemudian bisa lolos atau lepas dari segitiga Bermuda tadi di situ? Oke, dari blackout itu akhirnya dari selang beberapa menit kemudian akhirnya bisa diatasi dan kami melanjutkan perjalanan kami di Haven yang di Amerika Serikat. Kami passing di segitiga Bermuda itu selama kurang lebih 4 hari. Kami passing di situ mulai dari Ubah terus keluar dari segitiga Bermuda itu untuk ke New Haven. Kapan kejadiannya itu waktu Nirwan dan kapten kapal melintasi segitiga Bermuda? Kejadiannya sekitar Januari tahun ini. Tahun ini ya. Saat itu belum pandemi ya berarti? Siap, belum. Aturan saat itu belum terlalu ketat mungkin di atas kapal. Ya. Oke. Nah, mungkin dari situ juga tujuan akhir setelah dari segitiga Bermuda akhirnya bisa lolos. Kemudian ke mana? Ke Amerika ya? Amerika, siap. Di mana itu tepat? Di New Haven, Amerika. New Haven, oke. Dari New Haven setelah itu Nirwan ke mana tujuannya berikutnya? Saya setelah dari New Haven lanjut lagi ke Meksiko di Veracruz. Dan di Meksiko inilah saya sign home di situ dan akhirnya balik ke Indonesia. Oh, oke. Nah, mungkin ini Nirwan bisa berbagi tips mungkin ya untuk adik-adik juga yang bisa mendapatkan peluang atau kesempatan begitu selesai praktek laut langsung bisa mendapatkan kesempatan tanda tangan kontrak dengan pelayaran atau perusahaan pelayaran internasional. Mungkin tipsnya seperti apa Nirwan? Bisa dibagikan? Ya, tips buat adik-adik yang masih sementara belajar, yang ingin kalah. Yang pertama itu ya, asah kemampuan bahasa Inggris kalian, terus skill kalian. Saya yakin jika kalian mempunyai itu, kalian pasti akan direkrut oleh perusahaan
perusahaan-perusahaan, karena sekarang persaingan semakin ketat untuk dunia pelayaran. Jadi buat adik-adik sekalian, teruslah belajar dan belajar untuk bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan. Kita masih bersama dengan Nirwan pada ujian karya tulis ilmiah terapan, ya, karya ilmiah terapan. Nggak salah pertengahan atau awal Oktober kemarin, Nirwan, ya. Oke, mendapatkan kesempatan langsung diuji sama koordinator atau kepala lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 9 Sulawesi. Prof. Jafsrudin, yang tidak salah ya, Nirwan, ya. Oke. Saat itu Nirwan diuji langsung oleh Prof. Jafsrudin in English, menggunakan bahasa Inggris. Wah, mungkin ada pengalaman yang ingin diceritakan saat menjawab atau menanggap pertanyaan dari Prof. Jafsrudin. Oke, Nirwan. Ya, kemarin waktu saya diuji oleh Prof. Jafsrudin dari MIT, saya juga mendapat banyak masukan, terus berbagi ilmu juga, terutama dengan masalah yang saya angkat di judul saya, yaitu tidak lancarnya pengoperasian pada auxiliary boiler. Ya. Di sini juga saya menjelaskan kepada Prof. Jafsrudin, bilang di atas kapal ada permesinan yang bisa mengubah air itu menjadi uap untuk digunakan di atas kapal sebagai media pemanas bahan bakar, dan keperluan lainnya seperti air panas di atas kapal dan untuk pemanas ketika kita di daerah dingin. Itu juga membuat Prof. Jafsrudin ternyata cukup wow gitu. Ternyata di atas kapal sudah ada permesinan yang dibuat seperti ini, dan dia mengapresiasi terutama kepada orang teknik. Bilang ternyata orang teknik pintar-pintar bisa membuat permesinan yang bisa menciptakan uap seperti ini, dari air diubah menjadi uap. Oke, mungkin sebelum kita berpisah, dan sore hari ini kebetulan Nirwanin mau ke Jakarta langsung, ya, akan mendapatkan kesempatan untuk teken kontrak dengan perusahaan apa lagi namanya, Nirwan? Perusahaan PT Hancang Indonesia. Oke, yang asal dari Korea itu ya, Nirwan? Korea Selatan. Oh, Korea Selatan. Sebelum kita tutup podcast kita, mungkin ada masukan atau semangat dari Nirwan untuk taruna-taruni Politeknik Maritim AMI Makassar. Silahkan, Nirwan. Saran-saran saya buat taruna-taruni Politeknik Maritim AMI Makassar, teruslah belajar, terutama dalam bahasa Inggris, terutama kita yang jurusan teknik dan jurusan nautika. Karena di atas kapal, apalagi kalau kita keluar, pasti menggunakan komunikasinya dalam bahasa Inggris. Jadi itu saran-saran saya, pesan-pesan saya buat letting atau adik-adik yang mau belajar untuk yang mau berlayar untuk di luar. Itu adalah kemampuan atau basic yang paling utama yang harus kita miliki. Terus yang kedua adalah skill, ya. Skill juga itu yang paling penting. Oke. Saya kira itu untuk saran-saran untuk adik-adik. Terima kasih, Nirwan, atas kesempatan dan waktunya hari ini. Semangat dan selamat, ya, untuk kontrak kerjanya dengan perusahaan atau pelayaran dari Korea Selatan. Sekian taruna-taruni Politeknik Maritim AMI Makassar. Kita jumpa pada kesempatan berikutnya. Tetap semangat. Salam Politeknik Maritim AMI Makassar. Tetap jaya. Makassar tetap jaya. Sebetulnya di satu sisi dia mendapatkan uang yang banyak untuk dirinya, dia juga akan menyumbang yang besar pada negara. Bayangkan saja, kita mengirim pembantu rumah tangga saja, mereka sudah bisa diklaim sebagai pahlawan devisa. Betul. Bagaimana kalau kita mengirim tenaga-tenaga ahli seperti saudara Nirwan ini, yang saya katakan baru gaji pertamanya di bulan pertama, hari pertama bulan pertama itu sudah lebih besar daripada gaji profesor. Bayangkan,
Bagaimana nanti kalau sudah 1 tahun, 2 tahun di sana? Iya kan? Ini luar biasa sekali. Jadi sekali lagi Pak Direktur, andaikan tidak COVID ini, saya mau kasih tahu Pak Menteri, Mas Menteri, maukah Mas Menteri seperti dulu yang pernah dikatakan oleh Pak Muhammad Nasir ketika dia masih jadi Menteri, dia bilang kalau ada perguruan tinggi yang mewisuda alumninya, walaupun cuma 10-15 orang, tapi mereka sudah dapat pekerjaan, saya akan hadir. Saking Pak Nasir ingin memberikan apresiasi kepada perguruan tinggi yang mampu mencipta sumber daya yang langsung sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Begitu yang saya pikirkan hari ini. Kunci hari ini adalah bagi sebuah perguruan tinggi adalah memang meningkatkan kolaborasi. Jadi tantangan global itu adalah harus dihadapi bersama. Jadi hari ini jangan ada perguruan tinggi bahwa dia mampu menyelesaikan semua persoalan akademik dengan bekerja sendiri. Jadi saya tahu Polimarim sudah punya kerjasama di mana-mana. Harapan saya adalah kerjasama ini terus dikembangkan dan diperlebar lagi. Mungkin maaf ini Pak Direktur, mungkin selama ini sama dengan beberapa perguruan tinggi yang lain bahwa kerjasama itu diorientasikan untuk luar negeri. Sekarang ini kita harus sama porsinya antara kerjasama perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri. Kita samakan porsinya antara perusahaan di luar negeri dengan perusahaan di dalam negeri. Dengan demikian maka Polimarim betul-betul bisa menjadi sebuah politeknik yang bergerak di bidang pendidikan vokasi yang mampu menyiapkan sumber daya manusia yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri dalam maupun di luar negeri. Ini kalau bisa dilakukan, saya kira akan menjadi role model at least di kawasan timur Indonesia. Dan saya selalu mengajak semua perguruan tinggi, ayo berlomba, ayo kita bersaing, ayo kita berkompetisi untuk menjadi the best. The best itu adalah bukan lagi karena dia punya mahasiswa banyak sekali, bukan lagi karena IPK-nya itu tinggi semua, bukan lagi karena masa studinya itu sangat singkat, tetapi the best itu adalah yang paling pertama adalah alumninya itu bisa menjadi the winner ketika mereka berkompetisi memperebutkan peluang-peluang di dunia kerja. Nah, itu yang menjadi terpenting hari ini, yang terbaik hari ini. Oleh sebab itu, saya kira harapan saya tingkatkan kolaborasi, dan tentunya yang paling penting lagi adalah kita harus benar-benar bisa mengikuti perkembangan dan perubahan era hari ini. Karena saya yakin dan percaya kita hari ini keterampilan kita, kemampuan kita, sivitas akademiknya sudah bagus semua. Tetapi keterampilan kita hari ini itu belum tentu laku untuk 2 tahun, apalagi kalau 3 tahun ke depan. Oleh sebab itu, anak-anak yang kita didik di sini itu harus mampu survive, harus mampu eksis ketika mereka selesai nanti. Artinya, mereka kita persiapkan untuk menghadapi dunia usaha, dunia kerja pada 3-4 tahun ke depan. Dengan demikian, kurikulum kita, kemampuan sumber daya kita harus bisa membaca dan merencanakan proses akademik agar anak itu keluar dia sesuai dengan kebutuhan pada saat ini. Kita tidak bisa mempersiapkan anak itu dengan kondisi hari ini. Tahun pertama masuk harus dipersiapkan untuk bisa dia eksis 3 tahun ke depan. Bukan tahun ini, karena dia belum selesai tahun ini. Tapi dia akan selesai 3 tahun. Dan oleh sebab itu, satu hal lagi yang paling penting adalah lebih meningkatkan lagi peran serta alumni dalam pengembangan perguruan tinggi. Pak Direktur sudah cerita bahwa banyak kontribusi alumni, paling tidak dalam memberikan support kepada pengembangan perguruan tinggi ini. Maka ke depan alumni harus lebih diarahkan lagi, mereka benar-benar terlibat aktif di dalamnya, baik secara finansial maupun hal-hal yang lain, termasuk informasi-informasi perkembangan dunia luar yang akan terjadi di masa yang akan datang. Saya kira alumni yang telah bekerja di lapangan tentang itu, mereka mungkin saja bisa lebih tahu, atau paling tidak lebih duluan mendengarkan informasi tentang perkembangan yang mungkin saja tren teknologi di masa yang akan datang. Saya kira itu. Tapi Pak Dir,
hari ini Politeknik Maritim AMI Makassar melepas salah satu taruna yang sebelum wisuda sudah mendapatkan pekerjaan, langsung dikontrak salah satu perusahaan kapal asing dari Korea Selatan. Tanggapan Pak Dir terkait dengan prestasi mahasiswa atau taruna Politeknik Maritim seperti apa? Jadi terima kasih, saya pertama mengucapkan terima kasih kepada anak yang bersangkutan, karena memang ya program kita memang kita sudah rancang dari awal. Jadi bukan cuma satu, bahkan lebih dari itu. Tahun-tahun sebelumnya juga kita yaitu melepas seperti itu, tapi tidak dalam konteks dibicarakan seperti kali ini. Yang kedua, saya selaku pimpinan patut berbangga, tentunya Aktivitas Akademika semua patut berbangga semua, karena salah satu anak didik kita meskipun belum diwisuda tapi sudah diwisum, itu sudah dikontrak dan mendapatkan gaji yang begitu menggiurkan. Nah, bukan cuma itu, lekti-lektinya juga itu mengalami hal yang sama. Salah satunya ada yang dikontrak di Yunani. Nah, ini di Korea. Tidak menunggu kemungkinan besok atau lusa dikontrak lagi di negara lain, katakanlah di Dubai atau di Jepang. Yaitu saya sangat memberikan apresiasi kepada rekan-rekannya, kepada junior-juniornya agar mengikuti jejaknya yang bersangkutan. Dan memang saya amati selama dia menempuh pendidikan di sini sampai dia melakukan praktik, sampai kembali diuji dari hasil prakteknya, itu memang anak menunjukkan prestasi ya, prestasi yang sangat bagus itu di antara teman-temannya. Pak Dir, terkait dengan peningkatan kualitas lulusan, ya kan, di Politeknik Maritim sendiri, apakah ada kelas khusus untuk mendidik taruna-taruna seperti yang tadi Alfian Ardianto yang bisa sebelum wisuda pun sudah mendapatkan pekerjaan, langsung dikontrak kapal asing? Mungkin ada tahap atau langkah-langkah di kampus ini yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Jadi kalau untuk program itu sebenarnya kita sudah lakukan sejak saya dilantik menjadi Direktur Politeknik Maritim AMI Makassar. Itu saya sudah persiapkan. Setiap tahun kita membuka kelas khusus yang namanya kelas unggulan. Jadi ada 4 prodi kita sudah siapkan. 1 tahun ajaran itu satu kelas. Memang kita mempersiapkan untuk kita ekspos keluar, untuk bersaing di dunia kerja luar bersama dengan lulusan pelaut-pelaut yang lain. Jadi memang kita sudah mempersiapkan, dan kita bahkan kedepannya kita mempersiapkan yang lebih banyak lagi. Dan alhamdulillah dari uji praktik yang kita lakukan, memang efektif dan berhasil. Rata-rata kelas yang keluaran dari unggulan itu bisa menembus pasar internasional. Oke, terima kasih banyak Pak Dir atas komentarnya. Sukses dan jaya selalu Politeknik Maritim AMI Makassar. Terima kasih Pak.